warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu kita Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Mari kita tetap semangat untuk belajar matematika bersama Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita saat ini adalah tentang refleksi atau pencerminan. Sebagai ilustrasi, di sebelah kanan ini ada trapesium JKLM, kemudian dicerminkan pada sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah kiri, J aksen, K aksen, L aksen, F aksen. Nanti kita akan bahas satu persatu, masih bersama Farizal ya. Pembahasan kita yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Artinya cerminnya kita letakkan di sumbu X. Nah, bagi ilustrasi seperti ini, ada segitiga ABC dengan koordinat masing-masing. Titik A koordinatnya min 1,1 ya. Titik A min 1,1, B 1,1, dan C koordinatnya min 1,2. Dicerminkan terhadap sumbu X, artinya cerminnya kita letakkan di sumbu X, maka bayangan A jadi di bawah. Koordinat A aksen, koordinatnya min 1, min 1. Titik B, bayangannya kita tulis B aksen dengan koordinatnya 1, min 1. Titik C, bayangannya kita tulis C aksen, koordinatnya min 1, min 2. Kalau kita perhatikan, koordinat X tidak mengalami perubahan, tetapi pada koordinat Y mengalami perubahan menjadi lawannya. Yang tadi plus jadi min, yang min jadi plus. Sehingga titik pada bayangan setelah bidang direfleksikan terhadap sumbu X akan menjadi, kalau titiknya dengan koordinat A, B, maka bayangannya menjadi A, min B. Kita lihat contohnya ya. Contohnya yang pertama, tentukan bayangan titik di bawah ini setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau titik P koordinatnya 2,3, maka bayangan titik P akan menjadi, kita ganti warna dulu ya. Bayangan titik P akan menjadi pulpennya kita ganti. Bayangan titik P akan menjadi 2,3. Kita tulis ini P aksen ya. P aksen. Kemudian untuk kedua, kalau titik Q koordinatnya min 3, min 5, maka bayangan titik Q, kalau kita pakai biru, maka bayangan titik Q kita tulisnya Q aksen, jadinya min 3,5 yang berubah koordinat Y-nya ya. Terus kalau titik R min 2,7, maka bayangan R aksennya akan menjadi, kita pakai putih coba. Maka titik R bayangannya akan menjadi R aksen min 2, min 7. Ya, yang tadi positif, negatif jadi positif, koordinat Y-nya yang tadi negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif, sedangkan koordinat untuk X-nya tidak berubah. Bahasan kita selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, ilustrasinya seperti ini. Nah, cerminnya kita letakkan di sumbu Y, sehingga benda-benda yang ada di sebelah kanan itu bayangannya ada di sebelah kiri. Misalnya titik A yang koordinatnya 1,1, maka bayangannya A aksen minus 1,1. Titik B 3,2, maka bayangannya menjadi B aksen minus 3,2. Begitu juga titik C 2,3, maka bayangannya C aksen minus 2,3. Dan seterusnya seperti D 1,2, bayangannya menjadi D aksen minus 1,2.
Nah, kalau kita perhatikan koordinat koordinat X yang mengalami perubahan ini ya, bukannya tidaknya dihapus ya, mengalami perubahan menjadi lawannya, sedangkan koordinat Y tetap sama, sehingga titik pada bayangan setelah bidang direfleksikan akan menjadi A, B berubah menjadi minus A, B. Nah, sebagai contoh kita lihat contoh pertama, tentukan bayangan titik di bawah ini setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, titik pertama, titik P 2, minus 3, maka bayangannya menjadi P aksen ya, P aksen yang menjadi P aksen karena yang berubah X nya maka menjadi minus 2, minus 3. Lanjut titik Q min 3,5, maka bayangannya menjadi Q aksen yang berubah koordinat X nya ya, minus 3 berubah menjadi 3 ya, jadi lawannya, jadi minus 3, minus 5, Y nya nggak berubah. Terus titik yang ketiga, titik R minus 2,7, maka dia akan berubah menjadi bayangannya menjadi R aksen minus 2 menjadi 2 ya, menjadi 2,7 yang berubah X nya saja. Demikian. Pesan kita selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Artinya cerminnya kita letakkan di garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang ini ya. Ini garis Y sama dengan X. Nah, titik P yang koordinatnya X, Y, untuk mencari bayangannya menjadi P aksen, kita tarik garis putus-putus dulu yang tegak lurus dengan cermin. Kemudian habis itu kita hitung jaraknya P ke cermin berapa, kemudian sama dengan jarak cermin ke bayangan seperti yang sudah kita bahas lalu ya, sehingga P aksennya menjadi Y, X. Kalau kita perhatikan titik P yang tadinya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya P aksen menjadi Y, X. Kita perhatikan bahwa koordinatnya dibalik saja ya, X, Y menjadi Y, X. Nah, sebagai jelasnya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, kalau titik P yang koordinatnya 2,3, maka nanti bayangannya menjadi P aksen yang koordinatnya dibalik ya, jadi min 3,2. Nah, kalau titik Q yang koordinatnya min 3, minus 5, maka bayangannya menjadi Q aksen jadi minus 5, minus 3. Nah, begitu. Dan satu lagi titik R yang koordinatnya minus 2,7, maka bayangannya menjadi R aksen dibalik ya, 7, minus 2. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Garis Y sama dengan min X itu ini ya, yang di sini nih. Nih, garis Y sama dengan min X. Nah, titik P yang koordinatnya X, Y
Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka menghasilkan P aksen itu min Y, min X. Sehingga bisa kita tulis di sini kalau titik P ya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya, koordinat bayangannya adalah P aksen min Y, min X ya. Untuk mudahnya dibalik kemudian dikasih min. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, yang pertama titiknya 2, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka ini jadinya seperti ini. P aksennya hasilnya adalah dibalik kasih min. Nah, kalau Y nya min 3 kita balik dikasih min jadi plus ya. Jadi 3. Kemudian X nya kita letakkan di posisi Y, jadi dibalik kasih min, berarti jadi min 2 ya. Begitu. Kemudian yang kedua titik Q min 3, min 5, maka bayangannya menjadi Q aksen dibalik kasih min 5 dikasih min jadi plus 5, kemudian min 3 dikasih min jadi plus 3. Terus contoh ya berikutnya titik yang ketiga, titik R min 2,7, maka bayangannya menjadi R aksen, 7-nya jadi min 7, kemudian min 2-nya jadi 2, begitu ya, dibalik kemudian dikasih min. Selanjutnya kita bahas pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Nah, ilustrasinya begini, cerminnya yang berwarna biru ya. Cermin yang berwarna biru ini kita letakkan di sumbu X dengan X-nya sama dengan K. Di berapa K-nya nanti tergantung dari kita yang mau cerminkan. Nah, titik P yang tadi koordinatnya X, Y pindah menjadi P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. X aksennya diperoleh dari 2 kali K dikurang X, sedangkan Y aksennya tetap Y gitu ya. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contohnya. Terus contoh yang pertama titik P 2, min 3, maka P aksennya menjadi berarti 2 kali 3 dikurang 2, min 3 gitu ya. 2 kali 3 kan 6 dikurang 2 itu 4, jadi P aksen koordinatnya 4, min 3 begitu. Kemudian titik yang kedua titik Q min 3, min 5, maka Q aksennya menjadi berarti 2 kali 3 dikurang min 3, min 5. 2 kali 3 itu 6, dikurang min 3 ini jadi ditambah 3, min 5. 6 tambah 3 itu 9 ya. Jadi Q aksennya 9, min 5. Satu lagi supaya tambah jelas, titik R ya, titik R min 2,7, maka bayangannya menjadi R aksen ini sama dengan 2 kali 3 gitu dikurang minus 2.
2 kali 3 itu kan 6. Min ketemu min jadi plus 2,7. 6 tambah 2 8 ya. 8,7. Jadi R aksennya 8,7 ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ilustrasinya seperti ini. Cerminnya adalah yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru ini nih cerminnya. Jadi titik P X, Y dicerminkan terhadap cermin yang biru ini Y sama dengan K, maka bayangannya menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen itu sama dengan X dan Y aksen itu 2K dikurang Y. Di X-nya tetap ya, yang berubah adalah Y-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang Bapak sajikan. Cerminnya diletakkan di garis Y sama dengan 3, berarti K-nya 3 ya. Maka titik P yang 2,3 ini bayangannya P aksennya menjadi X-nya tetap 2, kemudian koma 2 kali 3 dikurang min 3 gitu ya. 2-nya tetap, terus 2 kali 3 6, min ketemu min plus 6 ditambah 3, maka koordinat Y aksen menjadi 2,9. Begitu ya. Terus untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua, titik Q. Titik Q itu min 3, min 5, maka Q aksennya menjadi X-nya tetap min 3, maka Y-nya menjadi 2 kali 3 dikurang min 5. Kurang min 5 ya. Berarti min 3, 2 kali 3 6, min ketemu min plus jadi plus 5. Maka titik Q aksen jadi min 3,11. Nah, untuk lebih jelasnya kita titik yang ketiga, titik R ya, kita pakai warna biru, maka R aksennya menjadi min 2 kali 3 dikurang 7. Min 2 ini tetap, 2 kali 3 itu 6 dikurang 7, berarti titik R aksen jadinya min 2, 6 dikurang 7 itu minus 1. Jadi min 2, minus 1. Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat bersama ibu kita Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.